Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Beni Ramdhani di channel Beni Info. Oke, kali ini saya nggak akan bahas tips-tips penulisan, tapi saya akan kupas tuntas satu buku dari Risa Saraswati berjudul Samantha. Saya akan keluarkan 10 fakta dari Samantha. Siapa Samantha? Dia adalah sosok yang kerap hadir di jurnal Risa Channel dulu. Kalau sekarang udah jarang diekspos oleh Risa Saraswati dan tim. Oke, kayak apa fakta-fakta menarik tentang Samantha ini? Simak aja bareng-bareng di channel ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, share, dan komen juga. Sekarang kita ke bumper sebentar. Oke, fakta pertama adalah Baron DeWitt. Baron DeWitt dipanggil Papa oleh Samantha. Siapakah pria ini? Pria ini berasal dari Nederland, anak seorang pengusaha kaya di Nederland, dan dia juga punya perusahaan sendiri. Karena sudah mapan, dia didesak untuk menikah oleh keluarganya. Sayangnya, Baron merasa nggak dapat cewek yang seret dijadikan istri. Akhirnya, Baron mendengar banyak cantik-cantik di Batavia ya, banyak wanita cantik di Batavia. Akhirnya dia memutuskan juga untuk ke Batavia, tapi ternyata di Batavia Baron tidak menemukan wanita yang didambakannya. Sempat sih dia ketemu gadis berambut pirang, ternyata dia bukan gadis, udah menikah. Dan Baron pada akhirnya tetap bertemu seorang wanita menjadi istrinya. Siapakah dia? Oke, kita ke fakta nomor 2. Nomor 2 ini namanya adalah Hannah DeWitt. Hannah dipanggil Mama oleh Samantha, tapi dia bukan mama kandung. Jadi ceritanya gini, Hannah datang dari Nederland untuk menyampaikan pesan kepada Baron. Ya, dari situlah awal pertemuan Hannah dan Baron, dan kemudian mereka ternyata sama-sama cocok karena Hannah ini pekerja keras dan dia seorang peneliti pertanian atau perkebunan. Sementara Baron berminat di bisnis perkebunan. Jadi klop ya, mereka menikah dan mereka juga berharap memiliki seorang anak, tapi rupanya mereka harus membuat atau melaksanakan program kehamilan. Nah, saat itulah Hannah kehilangan bayinya. Dan ya, sekarang kita ke fakta nomor 3, yakni tentang Eda. Apa hubungannya Eda dengan Samantha? Ternyata Eda ini adalah ibu kandung dari Samantha. Nah, Eda inilah yang juga merupakan wanita yang sempat ditaksir oleh Baron. Sayangnya tidak berlanjut. Lalu pertemuan kedua, Baron melihat Eda dalam kondisi kritis di sebuah rumah sakit. Dan Eda saat itu sedang hamil tua. Kemudian Eda melahirkan bayi yang diberi nama Samantha. Bayi itulah yang kemudian diangkat oleh Baron dan Hannah. Kenapa? Karena Eda sendiri kemudian meninggal dunia. Eda berpesan kepada Baron jangan sampai menitipkan bayinya ke panti asuhan sampai kapanpun. Itu sebabnya Baron dan Hannah mengadopsi Samantha. Kita ke fakta nomor 4, yakni Reynold DeWitt. Ya, pasangan Baron dan Hannah ini walaupun sudah punya anak angkat Samantha, mereka pengen banget punya anak kandung sendiri. Mereka kemudian melakukan atau mengikuti program melahirkan ya, program hamil. Dan ternyata berhasil. Hannah hamil walaupun sambil merawat Samantha. Sampai satu kejadian, satu hari Samantha minta digendong oleh Hannah, dan tiba-tiba saja Samantha turun sambil menendang perut Hannah. Dari situ terjadilah hal yang membuat hubungan mereka kritis. Ya, Hannah harus kehilangan janin bayinya.
Oke, kita ke fakta berikutnya, fakta nomor 5. Fakta nomor 5 ini hubungannya Samantha dan Rasmini. Rasmini adalah seorang pengasuh Samantha dari awal ya. Kenapa Rasmini punya peran penting? Karena setelah kejadian keguguran tersebut, Hana dan Baron punya sikap yang berbeda kepada Samantha. Semuanya berubah. Mereka seperti membenci Samantha dan akhirnya memutuskan seperti menganggap Samantha tidak ada di rumah. Yang mengasuh adalah Rasmini. Sayangnya Rasmini juga nggak bisa menjelaskan begitu saja semuanya kepada Samantha yang masih sangat kecil. Dia berusaha melindungi, ya, cuman Rasmini juga harus kehilangan pekerjaannya. Berikutnya fakta nomor 6 adalah Bandung. Ya, mereka, Samantha, Hana, dan Baron tinggal di Batavia, tapi kemudian mereka memutuskan untuk pindah ke Bandung. Ternyata Samantha juga sangat suka dengan kota ini. Ya, mereka memulai hidup baru, tapi dengan segala perubahan drastis. Samantha tetap diperlakukan sangat-sangat tidak baik oleh Baron dan Hana. Bahkan boleh dibilang tidak dianggap. Di Bandung ada seorang pengasuh baru menggantikan Rasmini. Tapi yang lebih parah lagi ya, Baron dan Hana ini lebih sering pergi atau bekerja ke Batavia, sehingga Samantha banyak tinggal bersama seorang pengasuhnya. Oke, kita ke fakta nomor 7, yakni Rumi. Rumi adalah pengasuh Samantha di Bandung. Dia sangat sayang kepada Samantha, walaupun sikap Samantha sangat kasar. Apalagi setelah Rumi menerima surat dari Rasmini, pengasuh sebelumnya, yang disampaikan oleh Samantha. Dari situlah dia juga tahu mengapa Samantha bersikap kasar terhadap banyak orang. Rumi juga adalah wanita yang mendampingi Samantha hingga akhir hidupnya. Rumi juga yang membuat Samantha bersemangat hidup saat mengalami kritis di masa-masa akhir hidupnya. Ya, kita ke fakta nomor 8 sekarang. Ini adalah tentang Iren. Apa hubungan dengan Samantha? Iren ini adalah nama burung gereja yang terluka, kemudian dirawat oleh Samantha hingga sembuh, dan kemudian Samantha melepaskannya. Disinilah sebenarnya pesan-pesan di buku ini banyak ditulis. Kita akan merasa merinding, apalagi perlakuan Samantha terhadap Iren. Sementara Samanthanya sendiri sebenarnya seorang anak yang terluka dan butuh pengobatan dari orang tua angkatnya yang dianggap papa dan mamanya. Sungguh disayangkan. Oke, sekarang kita ke fakta nomor 9. Nomor 9 ini adalah sakit misterius. Jadi Samantha ini pada akhirnya mengalami sakit yang sangat kritis, sakit yang sangat serius, yang membuat tubuhnya menyusut kurus, sering mengigau, rambutnya rontok, dan keadaan yang benar-benar membuat kita sedih membacanya. Ternyata penyakitnya ini juga berhubungan dengan sakit yang pernah dialami oleh ibunya, Eda, dan ayahnya yang tidak diketahui. Tapi di buku ini tidak dijelaskan sama sekali tentang nama penyakit yang diidap oleh Iren. Yang jelas bikin sedih. Kita ke fakta nomor 10. Fakta nomor 10 ini adalah akhir yang menyesakkan dada. Jadi pada akhirnya memang Samantha ini meninggal, dan Rumi sendiri sebelumnya sempat berdoa agar Samantha bisa sembuh, tapi kemudian dia berpikir untuk melepaskan Samantha
Setelah berdoa seperti itu, Samantha benar-benar mengembuskan nafas terakhirnya. Dan kemudian sosok Samantha hadir di depan Risa. Sosok Samantha ini digambarkan saat kurus, pucat, bibir berwarna biru, sehingga menakutkan juga untuk Peter CS. Setelah Risa menceritakan latar belakang Samantha, barulah Peter CS mau menerimanya. Oke semuanya, itu tadi fakta-fakta yang bisa disajikan tentang Samantha. Buat kalian, silakan baca buku ini karena banyak pesan yang sangat kuat. Salah satunya, kalau kalian merasa diri kalian paling merana, paling susah, kalian berarti belum tahu ada orang yang hidupnya lebih merana dari kalian. Bahkan dia saat meninggal, orang yang diinginkan berada di sampingnya itu tidak kunjung datang. Well, semuanya terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai ketemu di ulasan buku lainnya dan sosok lainnya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like, komen, serta share sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.